warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Cahyana. Saya kedatangan narasumber. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dimas Raja Pising Maulay, mahasiswa Teknik Elektro semester 1. Saya yang bertanya-tanya tentang gimana jurusan Teknik Elektro di Universitas Pamulang. Langsung saja saya langsung mempertanyakan pengertian Teknik Elektro itu di Umpam itu seperti apa dan bagaimana? Coba bisa jelaskan nggak, Mas? Teknik Elektro adalah cabang ilmu teknik yang berfokus pada pembangkit, penyaluran, pengendalian, dan pemanfaatan energi listrik, serta pengolahan sinyal sistem elektronika dan teknologi digital. Oh, jadi gitu. Saya ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang kedua, bidang peminatan dalam Teknik Elektro itu di Universitas Pamulang itu gimana, Mas? Oke, untuk bidang peminatan di Universitas Pamulang ada banyak. Contohnya memiliki teknik tenaga listrik yang mempelajari pembangkit listrik, PLN, PLTA, PLTU, PLTS. Kedua ada elektronika, mempelajari rangkaian analog dan digital, microcontroller dan embedded system. Terus ada yang ketiga, telekomunikasi, yang mempelajari sistem komunikasi, radio fiber, optik, seluler, jaringan komunikasi data, antena, dan gelombang elektromagnetik. Terus ada keempat, sistem kendali dan instrumentasi, yang mempelajari otomasi industri, robotika, sensor dan akuator, kontrol proses industri. Terus kelima, ada teknik komputer. Biasanya di beberapa kampus tidak ada, tapi di sini ada. Mempelajari perangkat keras, komputer sistem digital, dan IoT, Internet of Things. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau mata kuliah yang dipelajari mata kuliah di Teknik Elektro itu seperti apa sih? Bagaimana cara pembelajarannya? Bisa jelaskan, Mas? Oke. Mata kuliah yang dipelajari sebagai saya semester 1 mungkin kurang lengkap ya, tapi saya coba sebutin aja. Satu ada rangkaian listrik, terus elektronika dasar, medan elektromagnetik, sistem digital, sistem kendali, mesin listrik, microprosesor dan microcontroller, dan pemrograman teknik. Kalau keterampilan yang dibutuhkan mahasiswa Teknik Elektro itu apa aja sih, Mas, yang harus disiapkan gitu? Apa yang dibutuhkan mahasiswa? Oke, kita sebagai teknik elektro, mahasiswa teknik elektro harus memiliki keterampilan. Contohnya, kemampuan matematika dan fisika yang baik, logika dan analisis, ketelitian dalam problem solving, kemampuan praktikum dan kerja. Kalau prospek kerja lulusan Teknik Elektro itu ada apa aja sih, Mas, biasanya? Mungkin ada banyak ya, tapi tidak bisa disebutin semuanya karena banyak banget. Kita sebagai mahasiswa pasti ingin kerja sebagus-bagusnya lah. Jadi saya coba sebutin. Oke, lulusan Teknik Elektro dapat bekerja sebagai contohnya engineer listrik, engineer elektronika, teknisi dan supervisor industri, engineer telekomunikasi, automation dan control engineer, programmer embedded system, peneliti atau dosen, wirausaha di bidang ekonomi. Kira-kira apa aja kelebihan dan tantangan untuk di jurusan elektro ini? Oke, kelebihannya peluang kerjanya luas, ilmunya aplikatif dan terus berkembang, terus dibutuhkan banyak di sektor industri. Tantangannya, materi cukup sulit dan padat, banyak hitungan dan praktikum, perlu belajar konsisten. Kira-kira kalau misalkan di Universitas Pamulang ini jurusan elektro, apakah pernah praktikum tentang apa ya di rangkaian elektro ini? Boleh dijelaskan? Oke, sebagai saya mahasiswa semester 1 mungkin belum banyak ya, tapi ada. Contohnya seperti PSU ini yang berfungsi sebagai pengantar arus yang baik bagi sebuah komponen dan
sebuah mesin. Kalau boleh tahu, boleh dijelaskan nggak Mas satu-satu apa saja komponen-komponen yang ada di dalam PSU tersebut? Oke, jadi di PSU ini ada berbagai macam komponen ya, seperti trafo, dioda, kapasitor, transistor, resistor, serta LED. Kalau boleh tahu, apa fungsi dari komponen tersebut ya Mas? Boleh jelaskan? Jadi komponen di PSU ini ada banyak. Jadi saya mulai dari awal, contohnya seperti trafo ini. Trafo ini ada dua jenis, yaitu step up dan step down. Saya pakai yang step down. Jadi fungsinya yaitu tegangan awal dari stop kontak masuk ke sini 240 volt, terus diubah menjadi 12 volt. Terus di sini ada dioda, fungsinya penyarah tegangan yang awalnya yaitu tegangan di trafo ini AC menjadi DC setelah melewati dioda ini. Terus ada kapasitor. Kapasitor fungsinya menampung dan melepaskan tegangan. Terus ada IC. IC berfungsi sebagai penguat sinyal tegangan. Lalu di sini ada kapasitor juga yang fungsinya sama. Terus di sini ada resistor, fungsinya penyaring tegangan dan penghambat tegangan. Terus di sini ada LED. Fungsi LED sebagai sini sih kurang fungsi lah. Tapi berfungsi LED di sini tuh fungsinya buat indikator bahwa jika kita sudah merakit PSU ini dia sudah baik atau belum, bisa dilihat dari LED-nya. Jika menyala dua-duanya, PSU ini dikatakan berfungsi dengan baik. Mungkin itu aja wawancara kali ini. Mungkin saya bisa simpulkan, jurusan Teknik Elektro cocok bagi mahasiswa yang tertarik pada teknologi, listrik, dan sistem cerdas. Meskipun menantang, jurusan ini memiliki prospek karir yang sangat luas dan menjanjikan di masa depan. Demikian pemaparan mengenai jurusan Teknik Elektro di perguruan tinggi. Jurusan Teknik Elektro merupakan bidang studi yang memegang peranan penting dalam perkembangan teknologi modern, mulai dari sistem tenaga listrik, elektronika, telekomunikasi, hingga otomasi dan sistem cerdas. Dengan tantangan yang ada, jurusan ini juga menawarkan peluang besar bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan inovatif. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas serta menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam menentukan pendidikan karir di masa depan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila terdapat yang kekurangan dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.